Baik, kita lanjutkan pembahasan tafsir Al-Quranul Karim, dan kita masuk pada surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah secara tartib daripada Al-Quranul Karim, dia masuk pada surat ke-99 dengan jumlah ayat 8 dan jumlah kalimat 36, jumlah huruf 156, dan turun di kota Madinah atau surah Madaniyah, turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan juga Makkiyah. Adapun penamaan Al-Zalzalah, karena memang kalimat zalzalah terdapat di permulaan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, makanya suratnya disebut Zalzalah. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a idza zulzilatil ardu zilzalaha," barang siapa yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka itu sebanding binisfil Qur'an, separuh dari Al-Qur'anul Karim. Dan juga dalam riwayat, barang siapa yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha 4 marrat, 4 kali, kana kaman qara'al qur'ana kullah, sama dengan membaca Al-Quran secara keseluruhan. Abdullah ibn Amr ibn As, beliau berkata, ketika turun idza zulzilatil ardu zilzalaha ini, baka Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar tiba-tiba menangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tukhti'una wa tudnibun wa yaghfirullahu lakum la khalaqa ummatan yukhti'una wa yudnibun wa yaghfiru lahum innahu huwal ghafurur rahim. Kalaulah seandainya kalian tidak ada yang melakukan kesalahan, tidak ada yang melakukan dosa, semua dosanya Allah ampuni, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan binasakan kalian, sehingga Allah akan ciptakan umat yang melakukan kesalahan dan berdosa, kemudian meminta ampun, dan Allah ampuni mereka, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Artinya di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika mendengar idza zulzilatil ardu zilzalaha, langsung menangis karena dahsyatnya peristiwa ini. Di antara asbab nuzul daripada surah Al-Zalzalah adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, nazalat
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakr as-Siddiq qaidun fabaka. Saat turunnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam kondisi duduk kemudian menangis. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ma yubkika ya Abu Bakr, apa yang membuat anda menangis wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, abkani hadhihi surat, yang membuat aku menangis surat ini, maksudnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian tidak melakukan kesalahan dan tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menggantikan umat setelah kalian yang melakukan kesalahan. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sebiji zarah kebaikan tetap Allah balas, dan barang siapa yang beramal walaupun sebiji zarah keburukan tetap Allah balas. Taib. Kita masuk pada tafsir surah Al-Zalzalah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, apabila, zulzilah, dikempakan, al-ardu, bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan pelakunya karena menggunakan fi'lul lil majhul. Fi'il mabni majhul artinya tidak tahu siapa pelakunya. Tetapi kita sudah paham bahwa tidak mungkin bumi gempa kecuali ada yang menyuruh gempa, dan tidak ada yang bisa dituruti bumi untuk gempa kecuali yang menciptakan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara gempa, gempa itu salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Nabi SAW suatu ketika pernah memanggil seorang sahabat namanya Ibn Hawalah. Sahabat ini namanya Ibn Hawalah. Ibn Hawalah ini diutus oleh Nabi SAW dalam sebuah sariyah. Sariyah itu pasukan yang tidak dipimpin Nabi, tapi Allah takdirkan mengalami kekalahan. Ya, begitulah perang. Di zaman Rasul pun Rasul kadang menang, kadang kalah. Di Badar Rasul menang, di Uhud Rasul kalah. Bahkan banyak utusan-utusan Nabi SAW itu pulang tinggal nama, mati syahid. Seperti dalam peristiwa Bi'rul Ma'unah. Lah, Ibnu Hawalah ini pulang membawa kekalahan, sehingga dia sedih. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di atas kepala Ibn Hawalah itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Ibn Hawalah, idza nazalatil khilafatu fi ardil muqaddasati fa'lam, wahai Ibn Hawalah, kalau seandainya kekhilafahan itu sudah menduduki Baitul Maqdis, ketahuilah qad danatiz zalazil wal balabil wal umuril idham, berarti sudah dekat terjadinya banyak gempa, banyak musibah dan peristiwa-peristiwa besar. Artinya bahwa gempa itu menunjukkan bahwa tanda-tanda kiamat. Karena Rasul juga mengatakan la taqumus sa'atu hatta
tuksiruz zalazil, tidak akan tegak hari kiamat sampai terjadi banyak gempa. Dan gempa ini sampai hari ini juga sudah ada gempa itu. Kita dengar di negeri kita saja berbagai macam daerah terkena gempa. Yang terakhir yang sangat besar tentu gempa di Lombok kemarin kan. Tetapi nanti di akhir zaman, tanda-tanda kiamat berupa gempa ini bukan hanya merobohkan mungkin satu kecamatan, satu kabupaten gitu ya, satu daerah, tidak. Tapi bisa merobohkan satu negara, bahkan bernegara-negara. Kata Nabi SAW ketika menyebutkan tanda dari tanda-tanda alamah kiamat besar, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab. Akan terjadi gempa dari arah timur, akan terjadi gempa dari arah barat, dan akan terjadi gempa di jazirah Arab. Lah, 3 gempa yang dimaksud hadis ini bukan gempa kecil, bukan 8 koma gitu atau 9 koma yang menjadikan tsunami gitu ya, tapi lebih dahsyat dibandingkan itu. Tapi kapan gempa itu terjadi? Gempa dari arah timur itu kapan terjadi? Wallahu a'lam. Begitu juga gempa dari arah barat kapan terjadi? Allahu a'lam. Termasuk juga gempa di Jazirah Arab, kita tidak tahu. Tapi Rasulullah SAW mengisyaratkan soal kemunculan Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi dibaiat di antara 2 rukun, tiba-tiba kemudian datang pasukan dari Syam tidak setuju dengan pembaiatan itu. Maka mereka pun mau pasukan ketika sampai di Baida. Baida itu antara Mekah dan Madinah. Maka Allah gempakan, kemudian Allah binasakan pasukan itu dan Allah perosokkan ke dalam bumi. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, Rasul, itu yang kena gempa itu bukan pasukan yang membunuh Imam Mahdi saja, tapi orang yang lalu lalang juga akan mati di situ. Lalu bagaimana nasib mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Tapi kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Kemunculan Imam Mahdi saja kapan terjadinya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu, karena ini salah satu tanda dari tanda-tanda alamat kiamat. Ya. Di mana Nabi SAW merahasiakan tanggal, bulan, tahun dan harinya. Kita tidak tahu kemunculannya kapan. Tapi kita harus imani bahwa akan terjadi gempa yang maha dahsyat dari arah timur, barat, dan Jazirah Arab. Tetapi gempa-gempa ini bukan yang dimaksud dalam surah Zalzalah itu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada haknya di sini. Allah tidak mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalan, bukan. Tapi zilzalaha, ada haknya. Hak di sini kembali ke mana? Ke bumi. Sebab kalau seandainya dibuat nakirah, idza zulzilatil ardu zilzalan, dalam bahasa Arab nakirah itu tufidul umum, memiliki faedah umum, berarti mencakup gempa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan gempa yang telah, yang sedang, dan yang akan terjadi itu sifatnya tidak secara keseluruhan. Sebagian tempat gempa, di sebagian tempat tidak gempa. Di negeri kita saja di Lombok gempa, di Batam tidak gempa kan itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala idhafahkan dengan bumi dan Allah katakan zilzalaha, ada haknya, ini menunjukkan gempa itu satu kali saja tetapi menghancurkan alam semesta. Karena zilzal ini diidhafahkan dengan ha ini kembali ke bumi.
berarti gempanya satu bumi, bukan sebagian daerah tidak, tetapi satu bumi digempahkan. Itu maknanya zilzalah itu. Berarti kita cerita tentang hari berakhirnya alam semesta. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digempakan dengan sekali gempa. Kita tahu bahwa bumi adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Allah yang menciptakan bumi. Dan bumi tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Musa berdiri kemudian bermubahalah dengan Qarun, kemudian terjadi saling melaknat, karena ketika itu Musa difitnah oleh Qarun dengan menyewa seorang wanita pelacur untuk mengaku bahwa Musa telah berzina dengan dia dan punya anak. Maka kemudian saling melaknatlah antara Musa dengan Qarun, karena wanita itu ketika suruh mengaku tidak mau mengaku. Bahkan dia justru mengaku bahwa dia disuruh Qarun dengan bayaran besar untuk memfitnah Musa. Dari situlah Musa marah. Sebab kemarahan Musa inilah, maka Musa berdoa kepada Allah agar Qarun dibinasakan. Maka Allah katakan kepada bumi agar dia siap diperintah Musa atas izin Allah. Maka Musa kemudian memerintahkan bumi setelah berdoa kepada Allah untuk menelan Qarun dan seluruh kekayaan. Allah ijabah dan Allah katakan fa khassafna bihi wa bidalihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaan. Artinya bahwa bumi ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bermaksiat. Itulah bedanya bumi dengan manusia. Kalau manusia diperintah Allah, ada yang taat, ada yang maksiat. Tapi kalau bumi, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Lihat ketika Nuh alaihi salatu wassalam, dia terancam nyawanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Rabb, saya sudah hampir dikalahkan oleh kaumku, tolong aku. Apa yang terjadi? Belum lagi Nuh selesai berdoa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu langit, kemudian Allah hujadi bumi. Kemudian bumi Allah belah, muncrat air di dalamnya. Kemudian berjumpalah dua air atas dan bawah sehingga terjadi tsunami besar dan tufan yang melantakkan semua manusia kecuali Nuh dan orang-orang yang ada di perahunya. Artinya bahwa kisah-kisah seperti ini, bahwa bumi itu tidak akan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nanti di akhir zaman, inilah perintah terakhir kepada bumi untuk menggempakan dirinya. Terjadilah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Peristiwa gempa itu tidak mungkin terjadi kecuali karena kemurkaan Allah. Gempa itu tidak mungkin berlaku kecuali karena kemarahan Allah. Sebab kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah murka, apa yang terjadi? Bukan hanya bumi saja digempakan, langit bisa digulung, bintang bisa dijatuh-jatuhkan, air lautan bisa ditumpahkan ke daratan. Wa idzan nujumun tatharat, ketika bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, ketika air lautan ditumpahkan. Was samawat matwiyatun biyamini, ketika langit digulung dan dipegang dengan tangan kanannya.
idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan ketika bumi digempakan, itu semua karena kemurkaan. Jadi kalau Allah sudah murka itu, maka semua bisa hancur. Semua bisa hancur. Karena ketika peristiwa seperti ini, tidak ada orang hidup kecuali orang-orang kafir, orang yang Allah murkai. Karena gempa maha dahsyat ini tidak mungkin mengenai orang-orang yang beriman. Ingat, gempa maha dahsyat ini tidak akan terjadi kepada orang-orang yang beriman, hanya terjadi kepada orang-orang kafir saja. Makanya Allah mengatakan, Rasul mengatakan, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali ditegakkan kepada orang yang paling buruk yang hidup di masa itu di alam semesta ini. Maksudnya orang-orang kafir. Orang yang beriman tidak ada lagi. Karena sebelum terjadi gempa, Allah kirim angin yang sangat dingin, kemudian menerpa ketiak-ketiak orang-orang yang memiliki iman walaupun sebiji zarah, kemudian Allah cabut nyawanya sehingga tidak ada lagi seorang mukmin yang hidup di permukaan bumi, dan tersisa orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Lah, ketika itulah idza zulzilatil ardu zilzalah. Terjadi silang pendapat, apakah zilzal ataupun gempa ini pada tiupan sangkakala yang pertama, ketika Israfil meniupkan sangkakalanya, ataukah pada tiupan yang kedua? Ini jadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan pada tiupan sangkakala pertama, ada yang mengatakan pada tiupan sangkakala kedua. Dan terjadinya gempa maha dahsyat ini waktunya terbentang. Ada yang mengatakan sampai 40 berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang dimaksud 40 di sini, apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun, Allahu a'lam. Yang jelas terjadinya berlangsungnya gempa ini ada di angka 40. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, ketika ditanya apakah 40 hari wahai Abu Hurairah, beliau mengatakan fa abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 bulan wahai Abu Hurairah? Fa abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Apakah 40 tahun ya Abu Hurairah? Fa abaitu, aku pun tidak mau menjawabnya. Artinya gempa ini bisa terjadi 40 hari, bisa terjadi 40 bulan, bisa terjadi 40 tahun. Karena ini kan kehancuran masalahnya. Allah hancur-hancurkan. Mulai dari gunung dicabut dari pasaknya, kemudian digeser, kemudian diangkat ke langit, kemudian dibenturkan, kemudian yang sampai ke bumi hanya tinggal pasir-pasirnya saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan seperti awan. Bahkan Allah mengatakan kal ihnil manfus, seperti kapas yang ditiup. Bayangkan gunung yang sangat berat loh, diibaratkan kapas sebenarnya. Kalau nggak dahsyat kejadian seperti itu kan, apa namanya? Wa takunul jibalu kal ihnil manfus itu. Padahal gunung tuh besar, bebatuan isinya, tapi pada hari kiamat seperti kapas. Ya, menunjukkan gempa ini luar biasa. Bayangkan seluruh isi lautan ke daratan. Terjadi tsunami maha dahsyat gara-gara gempa ini. Dan gempa ini tidak ada ukurannya. Lain sekarang kalau ada gempa 5, sekian liter, ini 6, sekian, 7, sekian, ini potensi tsunami, ini tidak. Gempa saat itu tidak ada ukurannya berapa, karena masalahnya menghancurkan semuanya. Alat yang mengukurnya ya hancur, manusia yang menelitinya juga hancur. Jadi memang gempa ini luar biasa. Dan ini adalah kehancuran bumi, di mana bumi akan diganti dengan bumi yang baru. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari di mana bumi ini akan dihancurkan dan akan diganti dengan bumi yang baru.
Jangan dipahami maksudnya bumi baru itu bumi yang sekarang kita pijak hilang, kemudian Allah ciptakan bumi yang baru. Bukan. Bumi yang baru juga bumi yang lama. Bumi yang kelak akan dipijak oleh manusia di padang mahsyar, bumi yang kita pijak juga hari ini. Cuman Allah ganti bentuknya. Kalau sekarang bumi yang kita pijak ini ada yang meninggi, ada yang merendah. Ada bukit, ada gunung, ada lembah. Tetapi nanti bumi yang baru semua datar. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Rata. Jadi Allah hancurkan bumi ini untuk diratakan. Tidak lagi ada bangunan besar menjulang, tidak ada lagi gunung-gunung. Ya memang rata, hanya tanah saja terhampar seperti itu. Karena sekarang bentuk bumi itu kan bulat, ada yang mengatakan bulat melonjong, mukarrah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Bentuk bumi itu bulat ataupun lonjong. Tapi nanti pada hari kiamat sudah tidak berbentuk bulat, tetapi dalam bentuk terhampar. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi dihamparkan sudah tidak bulat lagi. Apa hikmahnya? Kenapa Allah hamparkan bumi dan tidak dibulatkan? Manusia yang terkubur hari ini di dalam kuburan itu berapa jumlahnya? Nggak ada yang tahu kan kecuali Allah. Yang dikubur itu sekarang sejak zaman Adam sampai hari ini, yang di Tamiang saja kita tidak tahu isinya berapa, ya kan? Bagaimana kuburan satu dunia? Sementara manusia yang hidup di permukaan bumi saja anggap 6-7 miliar lah satu dunia ini. Lah orang-orang yang ditanam itu tentu lebih banyak lagi kalau dihitung dari zaman Adam loh ya sampai sekarang. Mungkin sudah triliunan mungkin nih jiwa-jiwa itu. Lah kalau seandainya dibangkitkan hari ini semua manusia tanpa dirubah bentuk bumi, kira-kira muat nggak bumi? Nggak akan muat. Ya. Kalau seandainya dibangkitkan dengan bumi kondisi sekarang, tidak akan muat. Sehingga butuh tempat yang luas, butuh tempat yang terhampar, yang di sana tidak ada bangunan rumah, tidak ada bangunan gedung, tidak ada hutan, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada bukit, semua rata sehingga bisa dibangkitkan dari mana saja. Sehingga kalau seandainya manusia dibangkitkan semuanya sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, maka bumi itu cukup menampung semuanya. Kalau sekarang kan bumi ini disempitkan dengan adanya rumah, dengan adanya bangunan, dengan adanya pasung, gedung-gedung, hotel-hotel kan gitu ya. Sehingga sempit, manusianya kecil, bangunannya besar. Ada satu orang itu rumahnya sampai 10 kan begitu. Jadi penuh dengan rumah saja bumi ini. Ya. Tapi nanti kan tidak ada ma'lam, kata Rasulullah, ma'lama, tidak ada ma'lam. Ma'lam itu tidak ada alamat dan tanda. Karena memang buminya rata dan warna bumi seperti tepung, semua putih seolah tidak pernah diinjak dosa. Disitulah manusia dibangkitkan. Lah ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban isi daripada perut bumi. Terjadi khilaf apa yang dimaksud athqal di sini, beban di sini yang dikeluarkan dari perut bumi itu. Ada yang mengatakan bahwa beban-beban di sini adalah al-kunuz. Kunuz itu adalah pembendaharaan yang tertanam dalam bumi. Semua pembendaharaan bumi akan keluar. Emasnya, peraknya, uraniumnya, minyaknya, tambangnya, macam-macam lah yang ada di bumi itu. Nanti di akhir zaman akan dikeluarkan. Kalau sekarang masih sedikit emas yang tampak itu. Walaupun di Papua gitu ya, di Freeport sana itu belum ada apa-apanya dibandingkan nanti emas yang akan muncul di akhir zaman. Bahkan ketika Nabi SAW saja ketika bercerita tentang sungai Efrat, apa kata Rasul? Oh, nanti sungai Efrat akan mengering dan akan tampak gunung dari emas.
Semua manusia datang kemudian ingin memperebutkan gunung emas itu sampai terjadi perang dahsyat, di mana setiap 100 tentara yang hidup hanya 1 orang dan mati 99 orang. Dan yang satu mengatakan, mudah-mudahan aku yang selamat ketika perang itu. Makanya Rasul mengatakan, faman syahidahu minhu fala ya'khud minhu syai'a. Siapa yang menyaksikan gunung emas itu, jangan dekat-dekat, jangan diambil. Ya, karena fitnahnya besar. Itu di akhir zaman itu akan ditampakkan kan emas-emasnya itu. Ini tidak seberapa. Nanti ketika munculnya Dajjal, betul-betul bumi itu mengeluarkan semua beban beratnya, kunuznya, semua perhiasannya, emasnya, peraknya, jamrudnya, semuanya keluar. Dan yang memerintahkan keluar itu Dajjal dengan izin Allah. Kalau Dajjal mengatakan, ya ardi akhriji kunujaki, wahai bumi keluarkan beban beratmu, maka keluarlah emas, perak, jamrud, macam-macam. Dan itu fitnah bagi manusia nanti dengan keluarnya Dajjal itu. Ini satu penafsiran. Asqal itu artinya kunuz, pembendaharaan bumi, perhiasan bumi dan yang semacamnya. Ada yang mengatakan asqal di sini artinya manusia. Karena manusia dan jin itu disebut tsaqalaini. Kenapa manusia disebut berat? Karena manusia itu menanggung beban syariat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan Al-Qur'an ini ke gunung, inna aradnal amanat 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ketika kami tawarkan amanah syariat ini Al-Quran kepada langit dan bumi dan gunung, semua menolaknya. Berat, mereka tidak bisa. Tiba-tiba manusia siap pula menanggung beban berat ini. Sebab kalau seandainya syariat turun ke langit, ke bumi, ke gunung, artinya memaksa mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Dan mereka tidak sanggup. Manusia pula sanggup menawarkan diri dan mengambil syariat yang gunung saja tidak sanggup, manusia sanggup. Makanya Allah mengatakan wa kanal insan zaluman jahula. Manusia itu zalim lagi jahil, gunung enggak sanggup dia mengambil gitu. Ya. Makanya manusia disebut makhluk yang berat dibebani syariat. Tsaqalaini artinya afqalah di sini manusia dan juga jinnya akan dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, afqalah itu artinya al-amwat, semua yang mati, bukan hanya manusia saja, mencakup binatang-binatangnya, akan dikeluarkan dari bumi dan akan dibangkitkan. Jadi semua binatang, mulai dari binatang kecil, dari kutu gitu ya, sampai kepada binatang besar, unta, gajah dan yang semacamnya, dari binatang yang sangat buas macan, harimau, singa dan yang semacamnya, sampai binatang yang sangat-sangat lembut, kucing gitu ya, semua akan dibangkitkan. Bukan hanya manusia. Lah kalau seandainya Ustadz semua dibangkitkan, harimaunya, apalagi harimau mungkin zaman Nabi Adam kan besar tuh, bandingkan harimau zaman sekarang. Kalau harimau zaman sekarang dibandingkan harimau di itu mungkin jadi kucing tuh ya, orangnya aja gede-gede kan gitu ya. Apa enggak saling memakan tuh ya, saling memangsa? Tidak, pada hari itu tidak ada yang saling memangsa. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari itu, karena hari itu terjadi hisab. Binatang saja dihisab ya. Makanya Rasul sampai binatang yang bertanduk akan dihisab oleh binatang yang tidak bertanduk, karena binatang yang bertanduk suka nanduk dia, tetapi mereka hanya dihisab saja, tidak diazab. Itulah bedanya. Kalau kita dihisab dan diazab, kalau memang layak diazab. Tapi kalau binatang itu hanya dihisab saja, tapi tidak diazab. Setelah itu kemudian Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian tanah. Maka ketika orang kafir melihat binatang-binatang dihisab kemudian jadi tanah, maka orang kafir berteriak, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku jadi tanah juga seperti mereka. Tapi mustahil ya. Jadi afqa wa akhrajatil ardu afqalaha,
Artinya amwat, semua yang mati, manusia, jin, binatang, semua akan dikumpulkan. Wa idzal wuhusu husyirat. Tetapi pendapat yang masyhur maksudnya adalah di sini al-insan, manusia. Manusia akan dikeluarkan dari perut bumi sebagaimana firman Allah yang lainnya, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami keluarkan beban-beban bangkai-bangkai manusia di dalam tanah, dilempar ke permukaan. Lah, bukankah mereka yang lama-lama mati itu sudah habis dimakan cacing tanah? Bukan cacing tanah saja, bahkan sudah jadi tanah. Entah tulang belulangnya masih ada atau sudah hancur, kita tidak tahu. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka? Allah membangkitkan mereka jauh lebih mudah dibandingkan menciptakan kali pertama. Dan Allah bangkitkan manusia pada tulang ekor masing-masing manusia, karena tulang ekor tidak akan hancur. Walaupun kecil, tulang ekor itu tidak mungkin hancur. Dan sebagaimana manusia terlahir dari tanah, asal penciptaan tanah itu dari apa? Dari air, kan? Karena bumi ini diciptakan dari makhluk yang telah tercipta. Usulul khalqi maksudnya pondasi penciptaan Allah itu kan salah satunya air, kemudian api, kemudian cahaya gitu ya, kemudian arash, dan begitu seterusnya. Dan dari ciptaan-ciptaan ini Allah ciptakan kembali. Jadi bumi ini tercipta dari ciptaan yang sudah diciptakan, terbentuk dari air, dan Adam terbentuk dari bumi, dan kita pun tercipta dari air. Ketika kita dikembalikan kepada bumi, maka saat dibangkitkan, maka kita dikembalikan kepada bentuk aslinya, di mana Nabi SAW mengatakan yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan, telanjang. Ketika kita lahir, kita telanjang. Uratan, tidak pakai pakaian. Ketika kita lahir tidak punya pakaian, tidak punya sandal. Khufatan, tidak punya sandal. Uratan, tidak berpakaian. Kemudian ghurlan, tidak dikhitan. Buhman, tidak membawa harta di badan. Itulah saat kita dilahirkan. Saat ibu dilahirkan, pertama tidak pakai sandal. Ada bayi dilahirkan pakai sandal, aneh bayi ini. Beli di mana sandalnya tuh dalam rahim tuh? Artinya tidak pakai sandal. Kemudian terlahir tahu-tahu pakai baju batikan gitu. Enggak ada ceritanya. Ya terlahir telanjang. Ya. Kemudian tidak dikhitan. Kemudian tidak bawa harta di badan. Lahir sudah ada kalung antik, enak lah ibunya dosa beli lagi. Kan tidak mungkin. Lah sebagaimana manusia terlahir seperti itu, maka akan dibangkitkan juga seperti itu. Yuhsarun nas, akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat itu khufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak pakai baju, kemudian khurlan, tidak dikhitan, buhman, tidak ada harta di badan. Sesombong apapun manusia pada hari kiamat jadi kecil. Jangankan lagi cerita bawa harta, ngomong saja tidak bisa. Ya, nggak bisa. Di dunia mungkin dia bisa ngomong, mencaci maki orang, menghina orang, tapi pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan bisa bicara. Sesombong-sombongnya Fir'aun tidak akan bicara, karena la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Tidak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan Allah saja. Itu orang sombong tuh. Ya, orang yang mencongkakkan diri di bumi tidak, nggak bisa apa-apa, nggak bisa berkutik pada hari itu gitu. Lalu apa yang disombongkan? Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Maka berkata manusia, ada apa ini? Kalimat wa qala al insan tentu di sini hanya terjadi kepada orang kafir. Yang mengatakan ma laha ini orang kafir. Karena orang yang beriman tidak mungkin kaget peristiwa ini. Kayak kita-kita ini yang sudah belajar gitu kan. Kan kita diajari, contoh sekarang kita menjelaskan surah Zalzalah. Nah, kita kan sudah diterangkan nih apa yang akan terjadi secara global kan.
di kuburan, di padang mahsyar, baik Al-Quran ataupun hadis menjelaskannya. Bagi orang yang beriman tidak akan heran, tidak akan mengatakan malah kan? Kenapa? Maklumatnya sudah ada. Tapi orang-orang kafir akan mengatakan ada apa? Karena tidak ada informasi kepada mereka, karena tidak mau belajar di bumi. Wa qala al-insan, makanya insan di sini maksudnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengatakan malah ada apa ini sebenarnya? Ada apa ini? Baik saat peristiwa terjadi kiamat, mereka mengatakan malah ada apa ini. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena guncangan dahsyat yang luar biasa. Gak nyangka akan terjadi seperti itu. Karena pada hari itu iman seseorang tidak mungkin diterima. Yauma la tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari menjelang kiamat, ketika terjadi gempa dahsyat itu, seseorang tidak akan manfaat imannya. Yang belum beriman sebelumnya atau yang telah beriman sebelumnya kemudian tidak beramal sedikit pun, gak akan manfaat lagi imannya. Malah ada apa ini? Tetapi yang mentafsirkan bahwa ini terjadi pada tiupan sangkakala kedua, ketika manusia dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka, kemudian orang-orang kafir ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti laron yang berterbangan di di lampu-lampu, sehingga mereka kesana kemari. Mereka mengatakan malah ada apa ini? Dan ditegaskan dalam surah Yasin, ya wailana man ba'asana mim marqadina. Hafal enggak nih ya, surah Yasin? Ketahuan enggak pernah Yasin? Ya wailana, duhai celaka. Man ba'asana, siapa yang membangunkan kami mim marqadina, dari tidur-tidur kami. Karena dari tiupan sangkakala pertama ke sangkakala kedua terputus azab kubur, berhenti azab kepada orang kafir di kuburan, sehingga disangkanya mereka tidak akan dibangkitkan karena berhenti azab kubur. Tiba-tiba kemudian sangkakala ditiup kedua kalinya dibangkitkan lagi, menunjukkan azab kubur itu azabul adna, azab yang rendah sekali. Tetapi ada yang lebih besar dari azab adna, azabul akbar. Sehingga orang-orang kafir kaget, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami ini? Kami sedang nyenyak-nyenyak tidur, tahu-tahu dibangunkan. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Tapi jawaban orang yang beriman tidak heran. Orang yang beriman tidak kaget, tidak akan mengatakan malah. Orang yang beriman akan mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Inilah janji Ar-Rahman dan benarlah setiap ucapan para rasul. Beruntunglah menjadi orang-orang Islam ya. Allah mengatakan wa qala al-insanu malah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menghabarkan beritanya. Ada yang mengatakan bahwa bumi menghabarkan beritanya, salah satu saksi yang akan jadi saksi kita pada hari kiamat, salah satunya bumi. Saksi-saksi pada hari kiamat itu kan banyak, seperti Allah mengatakan dalam surah Yasin juga ya, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari di mana mulut terkunci, kemudian tangan bicara, kaki pula jadi saksi. Kemudian juga ketika Allah mengatakan kulit kita ini tiba-tiba bisa bicara, kemudian dia bersaksi di hadapan Allah tentang kelakuan badannya, sehingga badan ini memprotes kulit. Lima syahidtum alaina, kulit, kenapa kau enggak membela badanmu sendiri, malah engkau kemudian menjadi saksi untuk badanmu sendiri. Apa kata kulit? Antaqan Allah, Allah yang membuat aku bisa bicara. Masalahnya Allah yang membuat aku bicara. Termasuk juga bumi ya. Orang mau sembunyi di mana saja maksiat, mau sembunyi di lubang semut sekalipun, bumi akan bicara di hadapan Allah. Ya Rabb, si fulan ketika berada di atas diriku pada hari anu, tanggal anu, bulan anu, tahun ini dia maksiat di sini nih, di bawah jambu ini ya. Tahu itu akan menghabarkannya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
Bumi akan jadi saksi menghabarkan semua berita manusia yang di atas selama lahir sampai mati. Kan ngeri Bu. Lawyer mana yang bisa mendampingi ibu pada hari kiamat? Pengacara mana? Gak bisa. Lawyer aja butuh lawyer. Ya. Sekarang siapa lawyer yang paling hebat? Dia aja butuh lawyer. Tapi di sana tidak ada lawyer-lawyeran, karena yang ada orang akan dihisab masing-masing, sendiri-sendiri. Ya, kita ini meninggal sendiri, dibungkus kain kafan sendiri, dimasukkan kubur juga dikubur sendiri, kemudian dibangkitkan sendiri, dihisab sendiri, dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan dengan sendiri-sendiri. Karena dosa kita tidak ditanggung orang, sebagaimana kebaikan juga tidak ditanggung orang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bi anna rabbaka auhala, karena Rabbmu yang telah mengilhamkan, memerintahkan kepada bumi untuk menghabarkan beritanya. Kemudian Allah mengatakan yauma idzin yasdurun nas, pada hari itu manusia akan keluar dari kuburan-kuburan mereka ashtatan, dalam berbagai macam bentuk rupa. Ada yang mengatakan ashtat ini maksudnya dibangkitkan sesuai dengan saat matinya dia. Kalau saat matinya dia bunuh diri dengan menusukkan pisau, maka akan dibangkitkan sedang nusuk-nusukkan pisau ke badannya. Kalau saat dibangkitkan dia digantung dengan tambang, saat mati digantung gitu kan, maka saat dibangkitkan juga seperti itu. Artinya manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia meninggal. Makanya kenapa kita minta saat meninggal itu husnul khotimah, itu maksudnya. Karena kita akan dibangkitkan seperti itu, menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan ashtatan di sini artinya manusia akan berpencar. Kita di bumi ini bisalah kumpul dengan keluarga Bu ya. Tas tahun sekali Bu pulang kumpul rame-rame saudara di kampung gitu ya, reunian keluarga, itu di bumi bisa. Tapi nanti ketika Allah bangkitkan ashtatan di sini artinya yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia lari dari kawannya, lari dari ibu bapaknya, lari dari anak dan istrinya, masing-masing sibuk sendiri-sendiri menyelamatkan mereka. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kalau pada hari kiamat itu semua orang telanjang termasuk kami perempuan, bagaimana? Apakah, saking malunya Aisyah, dia mengatakan, apakah mungkin laki-laki akan memandang aurat kami? Kata Nabi, jangan kau cerita soal itu. Manusia pada hari itu jangan lagi bercerita memandang aurat, menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka sudah tidak kepikiran orang lain. Saking dahsyatnya gitu ya, ashtatan gitu ya. Pada hari itu, karena pada hari itulah ansaba bainakum, terputus nasab di antara kalian. Di dunia mungkin Anda bisa bangga-bangga dengan nasab kan, terutama daerah-daerah yang hidup di keraton gitu, biasanya kan ada kebanggaan, nenek moyangnya darahnya biru semua, ibu ini semua hitam merah gitu kan. Tapi kan apalah gunanya nasab pada hari kiamat, walaupun Anda habaib turunan Nabi sekalipun, kalau seandainya amalannya tidak mengejar nasabnya itu percuma. Makanya Rasul mengatakan, man batta'a amaluhu lam yusri' nasabuhu, siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak mungkin mengejarnya. Ya. Jadi nasab itu hanya kebanggaan di bumi, di akhirat itu yang dibicarakan soal amal. Sekarang al-yaum yaumul amal wa ghad yaumul hisab. Sekarang inilah waktunya beramal, karena besok kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyurau a'malakum, untuk dilihat amal-amal mereka, untuk dilihat, diterbangkan suhufnya. Nanti ada manusia mengambil dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, atau dengan tangan kiri di belakang punggungnya. Karena manusia terbagi tiga, ada mukmin, ada kafir, ada munafik.
Ketika kemudian orang-orang yang beriman mendapatkan catatan itu, dia dengan bangganya dengan mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, lihat baca catatanku, dengan bangganya. Tapi orang kafir ketika melihat catatannya maunya dilempar saja catatan itu, nggak ada gunanya. Liyurau a'malum, karena akan diperlihatkan amalan mereka, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terang. Semua akan nampak, yang baik yang buruk akan nampak, dan semua akan dipermalukan di hadapan manusia. Di bumi kita bisa maksiat, orang tidak tahu. Di akhirat dipertontonkan maksiat kita di hadapan Allah. Rupanya si fulan nampaknya baik, rupanya dia penjahat. Kan malu kita jadinya, ya. Tetapi pada hari itu memang Allah akan buka semuanya. Liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sebiji zarah kebaikan, pasti dilihat. Dan barang siapa beramal walaupun sebiji zarah keburukan, tetap dibalas. Apa itu zarah, Bu? Zarah itu kalau ibu buka jendela pagi-pagi, masuk sinar matahari, di situ kita bisa lihat ada debu terbang-terbang itu di cahaya matahari yang masuk ke jendela itu, Bu. Yang kalau seandainya tidak ada sinar matahari nggak nampak debu itu kan. Tapi kalau ada sinar masuk ke dalam jendela, kemudian kita lihat ada debu, itu disebut zarah namanya. Ya. Lah kata Allah, barang siapa yang beramal seperti zarah tadi itu yang dicahaya matahari tadi, kebaikan tetap Allah balas. Begitu juga sebaliknya. Tetapi apakah zarah itu tetap seperti zarah? Artinya apakah amalan kebaikan walaupun sebiji zarah akan tetap sebiji zarah, kemudian akan dibalas juga sebiji zarah? Begitu juga keburukan, apakah tetap sebiji zarah dan akan dibalas sesuai dengan kecilnya keburukan itu? Kalau keburukan ya, tapi kalau kebaikan tidak. Kalau keburukan walaupun sebiji zarah itu saja yang akan diadili, karena Allah itu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Tapi kalau kebaikan tidak ada yang sebiji zarah. Walaupun amalan di dunia sebiji zarah, tapi di akhirat akan dilipat gandakan yang sebiji zarah itu. Itu kalau kebaikan. Beda kalau keburukan dengan kebaikan. Kalau keburukan sebiji zarah, ya sebiji zarah saja. Sebagaimana dia mengamalkan keburukan sebiji zarah, ya sebiji zarah pula dia harus dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu maha adil, tidak mengadab kecuali sesuai dengan maksiatnya. Tetapi kalau itu kebaikan, tidak ada sebiji zarah. Walaupun di dunia ibu beramal sebiji zarah, di akhirat ini bukan sebiji zarah, tapi bisa berlipat-lipat, lebih besar daripada zarah. Mana dalilnya? Allah mengatakan, wa in taku hasanatun tudhaif laha. Kalau memang amalan itu amalan baik, maka Allah akan lipat gandakan. Makanya orang membaca satu huruf Al-Quran itu bukan satu huruf satu kebaikan, tetapi satu huruf dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Ada orang masuk surga gara-gara kucing, ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Ada orang masuk surga gara-gara lalat, ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Ada orang yang masuk surga sehingga ditempatkan di beberapa tempat. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Sehingga Rasul mengatakan, amalannya apa hebat kali orang itu? Kata Nabi SAW, tidak. Setelah bertanya kepada Jibril, maka Jibril mengatakan, amalannya kecil. Hanya mengambil barang-barang yang membahayakan manusia di jalan. Ada paku, ambil disisihkan, ya kan? Ada beling nampak celaka orang, diambil disisihkan. Itu saja amalannya, ya. Jadi amalan-amalan kecil itu dibesarkan dalam Islam itu. Makanya kenapa kemudian Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan anggap remeh sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya melemparkan senyum kepada saudara. Ya, kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa wajhaka ala akhika biwajhin talqin. Walaupun hanya menyebar senyum di antara saudaramu dengan wajah yang manis gitu.
Karena wajah yang manis itu menunjukkan keramahan orang itu, ya, orang baik dalam rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat. Senyum itu nomor satu, terutama jadi sales perusahaan. Itu harus itu. Kalau enggak laku. Ya. Jadi di sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, beda antara kebaikan dengan keburukan. Kalau keburukan dibalas dengan keadilan, kalau kebaikan dibalas dengan rahmat, dengan kasih sayang. Orang kalau suka kan, walaupun kerjanya sedikit namanya suka, digaji banyak kan. Tapi kalau orang benci, ya sudahlah, nah, kamu kerja sehari, saya gaji sehari kan ya. Tapi orang suka kadang-kadang dilebihkan. Itu manusia terjadi seperti itu. Kasih bonus kadang-kadang adalah capek berhenti dulu gitu. Intinya bahwa perbedaannya adalah kalau kebaikan tidak ada balasannya sebentar, tapi akan dilipat gandakan. Tetapi kalau keburukan, dia disesuaikan dengan keburukan yang sama yang akan dihisab pada hari kiamat. Wallahu alam. Ini diantara tafsir singkat dari surah Zalzalah. Taib, silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Dengan apa? Tumbuhan? Tidak, kalau tumbuhan tidak. Karena kita tahu bahwa manusia, makhluk Allah itu kan dua ya. Pertama yang berakal itu kan tiga, malaikat, kemudian manusia dan jin, itu disebut makhluk yang berakal. Tapi tiga makhluk yang berakal hanya dua yang akan dihisab, manusia dan jin saja kan, malaikat tidak. Karena malaikat itu tidak bermaksiat masalahnya. Apa yang mau dihisab? Maksiat pun tidak. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian ada makhluk yang tidak berakal, ya itulah binatang. Ya. Binatang ini sebenarnya ada akalnya juga, tetapi istilahnya bukan akal, bagi mereka itu mungkin semacam insting begitu. Ya akal juga. Buktinya, umpamanya mereka punya anak binatang-binatang. Mereka melindungi anak-anak mereka. Loh kok bisa melindungi anak-anak mereka? Bahkan kalau kita ganggu ayam itu ngejar kita tuh. Kok bisa dia? Padahal nggak punya akal kan? Nah, kalau kita manusia nggak punya akal namanya gila. Kita ambil saja orang gila, nggak mungkin ini orang gila kan? Artinya binatang punya akal juga, tetapi akalnya bukan akal seperti manusia, mungkin semacam insting atau yang lainnya gitu. Mungkin istilahnya berbeda gitu. Makanya istilah kalimat yatim aja ada dalam binatang itu. Nah, kalau manusia itu kan meninggal bapaknya disebut yatim. Kalau binatang kan terbalik, meninggal ibunya baru disebut yatim kan. Kenapa? Karena binatang itu biasanya yang mengasuh kebanyakan kan ibunya. Kucing umpamanya kan, habis kawin kemudian punya anak, entah kemana bapaknya itu. Nggak pernah nengok-nengok bapaknya kucing tuh, ibunya aja yang sibuk kan. Kalau manusia kan tidak. Makanya ketika dikatakan yatim itu kalau bapaknya, karena bapaknya yang ngasih makan, jangan sini mana, maka disebut yatim kalau kehilangan bapaknya. Kalau binatang terbalik, ibunya yang mati baru disebut yatim. Kalau bapaknya mati nggak yatim, mungkin piatu lah mungkin. Gitu ya. Karena yang merawat ibunya kan. Lah dari sini bahwa binatang tetap dihisab, karena binatang itu walaupun sesama jenis kayak kambing, ada yang bertanduk, ada yang tidak bertanduk. Yang punya tanduk itu kan sering nanduk-nanduk itu, sama yang tidak bertanduk kan kasihan, kan zalim juga sesama binatang kan, nggak memiliki pri kebinatangan gitu ya, dalam dunia binatang itu. Nah, makanya sebagai bentuk keadilan nanti Allah suruh nanduk lagi.
Kalau kambing ini dunia 100 kali nanduk kambing betina, nanti dia akan tanduknya dipindahkan ke kepalanya, tanduk sebagaimana di bumi berapa kali. Hanya itu saja formalitas, tapi tidak sampai masuk neraka. Jadi hisab ya berapa kali nanduk, tanduk balik sekarang, selesai. Kalau manusia kan tidak. Manusia dihisab masuk neraka lagi, dikekalkan lagi di dalamnya selama-lamanya. Ya. Bagi orang kafir. Bagi orang yang beriman ya ada yang dilamakan, ada yang sebentar, tergantung amalan dia, dosa dia gitu. Itulah enaknya binatang di situ. Makanya kenapa orang-orang kafir ketika melihat binatang yang hanya cukup dihisab dan tidak diazab masuk neraka itu, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku jadi tanah sajalah, kan gitu. Wallahu a'lam. Iya. Berarti kita dibangkitkan oleh Allah, nanti kita dalam kondisi beramal seperti di dunia ini. Oh iya, bahkan dilebihkan. Salah satu kelebihan kita dibangkitkan itu, kita diberikan hafalan yang tidak diberikan di bumi. Di bumi ada orang mudah lupa, dia ngutang banyak tapi ketika ditagih lupa, atau pura-pura lupa kan? Oh, saya nggak ingat kalau saya punya utang, gitu kan ya? Ada utangnya banyak atau di mana-mana. Manusia itu di bumi mudah lupa. Ibu ini pernah melakukan apa 10 tahun yang silam, nggak bisa ngerinci. Paling 1-2 memori yang ingatkan. Oh iya 10 tahun yang silam, itu pun kalau diingatkan blank lah kan. Mana tahu ibu, nggak tahu. So diingatkan pun kadang-kadang bentar ya. Kan. Itu di bumi itu. Tapi di akhirat Allah berikan akal yang sehat, diberikan kekuatan memori hafalan dari mulai balik sampai mati. Untuk apa? Untuk mencocokkan dengan catatan. Ya, karena harus cocokkan dengan catatan. Benar nggak kau tanggal sekian hari ini kau di sini, kau maksiat, kau beramal, disesuaikan dengan hafalan kita. Oh iya benar. Nah, lanjut. Betulkah kamu gini-gini? Benar. Lanjut kan gitu. Diinterogasi kita. Jadi untuk itu menyamakan catatan kita. Jadi Allah kembalikan tuh hafalan, bukan yang berakal lagi. Allah kembalikan lagi hafalan yang lebih hebat dibandingkan di bumi. Di bumi itu kalau ada orang kayak gitu dah jenius itu. Ya, tetapi di akhirat semua jadi jenius jadinya ya. Karena semua hafal dengan amalan. Wallahu a'lam. Dua lagi juga nggak apa-apa kalau ada waktu. Ada keputusan yang sudah mungkin dirasakan oleh orang-orang yang tertinggal lama gitu kan, ada yang diadab dan ada yang diberi makhluk. Apakah itu mengurangi nanti ada apa? Azab kubur itu azabul adna, azab rendah. Kalau azab neraka itu azabul akbar, azab besar. Artinya azab kubur tidak bisa ngurangi azab neraka. Kecuali kalau azab kubur azab besar, azab neraka azab rendah kan gitu ya. Ini kan dibalik. Macam mana azab yang rendah mau mengalahkan azab yang akbar yang besar? Sementara belum ada hisab, belum ada ini, belum di kuburan kan, belum, masih di dunia di kuburan. Cuman bedanya masih barzah, terhalang satu tembok namanya barzah. Dunia kuburan itu masih dunia karena belum kiamat. Kalau sudah kiamat ganti baru alamnya, alam akhir namanya ya. Tapi kalau masih alam kubur ini disebut alam barzah, alam dunia, cuman terpisahkan dengan tembok yang disebut dengan barzah tadi. Belum akhirat, ya, belum ada hisab, belum ada catatan, belum ada apa-apa di kuburan itu. Di kuburan itu kan hanya ada 4 peristiwa saja: himpitan kubur, fitnah kubur. Fitnah kubur kalau dia berhasil masuk nikmat kubur, kalau tidak berhasil azab kubur, itu saja. Belum ada proses-proses pertanggungjawaban di akhirat, belum. Azab kubur itu belum ada proses pertanggungjawaban. Nah, nanti kalau sudah kiamat dibesarkan, dibangkitkan, nah baru terjadi pertanggungjawaban di situ. Masing-masing punya catatan, masing-masing pegang catatan, masing-masing dihisab, masing-masing ditimbang, masing-masing dijaza, dibalas, dan begitu seterusnya. Jadi belum, ya itu masih muqaddimah lah.
Kalau ceramah itu masih alhamdulillahnya itu, belum masuk ke materi itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Itu urusan kalau masih mau beribadah itu sebenarnya dari antri lama. Kalau beribadah di antrinya lama itu kalau maksudnya itu antrinya lama itu dengan kalau lama tunggu itu kayak itu. Oh. Jangan disamakan ngantri di pasar, Bu ya. Jadi di padang mahsyar itu kondisi manusia itu pertama posisi mereka berdiri, tidak ada yang duduk apalagi baring. Posisi manusia semua berdiri. Coba capeknya coba. Ibu aja berdiri dari pagi sampai sore saja, malamnya itu sudah kumat, asam urat, kumat macam-macam kan, ya kan? Itu kita itu. Nah ini di akhirat posisi berdiri semua, nggak bisa duduk, nggak bisa baring, nggak ada yang nunggu sambil duduk-duduk, sila-sila, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, makan kacang, mana ada kayak gitu, ya kan? Kondisinya berdiri saja. Mana ayatnya? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Yang kedua, matahari didekatkan, itu pun 1 mil di atas kepala. 1 mil pun dipermasalahkan sama ulil hadis. Kalimat mil, apakah mil itu alat untuk bercelak? Kalau alat untuk bercelak segini saja 1 mil. Alat bercelak kan tidak panjang, untuk mata itu kan. Kan segini paling alat celak. Jadi mil itu artinya alat celak. Berarti kalau alat celak segini panjangnya 1 jengkal, anggaplah segini. Matahari berarti ini. Itu diarti kalau maksudnya mil itu alat bercelak. Tapi kalau yang dimaksud mil di sini jarak, itu pun sudah terlampau dekat dengan kepala 1 mil itu. 1 mil kayak berapa kilo saja. Sekarang saja bumi ini yang jarak antara bumi dengan matahari dengan ukuran cahaya saja sudah ribu-ribu. Seandainya kata pakar-pakar fisika itu, kalau seandainya bumi itu ya keluar dari garis edarnya mendekati bumi, itu sudah terbakar ujung barat dan timur, ujung selatan dan utara bumi itu. Kalau sampai keluar dari garis edarnya kemudian mendekati bumi. Dan kalau seandainya dia menjauh dari garis edarnya, bekulah bumi ini. Jadi kalau dekat salah, jauh salah gitu maksudnya. Dekat malah bakar, jauh malah membeku gitu. Makanya Allah tetapkan bumi itu di porosnya. Pas dia dengan suhu yang digunakan untuk manusia. Sebab kalau terlalu dekat, habislah kita kebakar. Terlalu jauh, bekulah kita jadi es gitu ya. Lah nanti pada hari kiamat itu, yang tidak akan dihancurkan oleh Allah itu hanya bumi dan bulan, dan akan dijadikan satu. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Allah gabungkan matahari dan bulan, itulah yang akan diletakkan di atas kepala. 1 mil. Kemudian keringat bercucuran. Dan semua akan dihisab. Antri sesuai dengan hisabnya, apakah yasira, mudah, atau asira, karena orang dikelompok-kelompokkan di situ nanti. Sesuai dengan sesembahannya. Yang nyembah sapi dikelompokkan dengan penyembah sapi, yang nyembah ular sendok ya juga dikumpulkan dengan ular sendoknya. Kemudian yang nyembah patung ini, yang agama ini, yang agama itu, macam-macam akan kumpulkan, semua ada perkumpulannya itu. Masing-masing nabi bawa umatnya. Ya. Jadi bagaimana soal ngantri, wallahu alam, bagaimana bentuk antriannya itu? Apa seperti pembagian sembako gitu kan? Enggak. Kita tidak bisa menggambarkan ya dahsyatnya ya. Kalau kita gambarkan, gimana mau gambarkan kondisi seperti itu kan? Kita hanya bisa menjelaskan, sehebat apapun seorang ustadz menggambarkan padang mahsyar itu tidak akan tergambar. Kenapa? Karena padang mahsyar akan berbeda dari gambaran seseorang ketika menggambarkannya. Karena kondisinya lebih luar biasa gitu. Kita hanya global saja, global bagian kecil saja. Hanya maklumat kecil, hanya untuk sebagai ibrah dan pelajaran saja. Wallahu a'lam. Iya. Selama belajar itu berarti kita dari tempat itu tempatnya.
untuk Gimana? kalau sudah kopi bisa, kalau sudah bisa kan kalau uangnya sudah lama berarti sudah nggak bisa. Iya. Oh. Hisab itu kan bagian daripada peristiwa yang terjadi di padang mahsyar. Itu bagian dari peristiwa. Di sana ada hisab. Di bawah hisab itu ada pembagian catatan, ada penimbangan amal. Jadi di bawah hisab itu banyak peristiwa. Ada pengambilan catatan, pengambilan catatan saja banyak peristiwa. Kemudian di sana ada mizan penimbangan amal. Penimbangan amal aja ada peristiwa, mungkin amalannya, apakah badannya ataukah kitab catatannya, masih ada pembahasan lagi. Ya. Kemudian ketika titian Siratal Mustaqim sampai ke kontor itu sudah dihisab, padahal kalau sudah lewat titian kontor itu, titian Siratal Mustaqim itu artinya sudah lewat dari hisab. Itu saja masih ada peristiwa yang namanya kisos. Kisos itu artinya ini merasa ibu sudah masuk surga nih, tiba-tiba dihadang di jalan. Ingat gak kau dulu nampar saya? Gak ingat ya? Nah, sekarang mana pahala? Diambil pahala. Nanti datang lebih mendekati pintu surga, dihadang lagi. Dulu kamu mencuri harta saya. Nah, mana pahala? Sampai semakin dekat ke surga, habis pula pahalanya dibagi orang. Ketika ada yang nagih lagi, kamu dulu mendolimi saya, mana pahalamu? Dia bilang, saya nggak ada pahala lagi. Kalau kau nggak ada pahala, aku kasih dosaku sama kamu. Itulah yang disebut dengan bengkrah. Pahalanya dikasihkan orang semua, ketika sudah habis tidak ngasih pahala ke orang, dosa orang pula dia tanggung. Bahasa pengusaha itu sudah hilang modal, kelilit hutang. Nah itu ya, itu kan bangkrut tuh namanya. Nah seperti itu. Jadi banyak peristiwa di sini. Cuman ada manusia yang tidak dihisab. Dia direct masuk surga. Seperti 70.000 orang yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab dan azab kan gitu ya. Ada orang-orang yang dihisab, tetapi hisabnya mudah, sebentar saja. Ada yang agak lama, ada yang lama sekali. Ya kan? Makanya orang yang tinggal di padang mahsyar 50.000 tahun itu tidak semua 50.000 tahun di situ. Yang jelas-jelas orang kafir saja 50.000 tahun itu, yang lainnya ya mungkin kurang dari situ, tergantung hisabnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Makanya pentingnya kita ini beramal soleh, cari amalan-amalan yang bisa meringankan hisab gitu. Contoh umpamanya hisabnya orang kaya itu kan lama tuh, karena pertanyaannya banyak. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan kan? Kalau orang miskin apa yang mau ditanya, dari mana? Nggak ada. Dari mana? Ya, saya aja nggak ada duit kok, dari mana? Kemana kau belanjakan? Mau belanja kemana? Duit aja tak ada katanya. Cepatlah orang miskin. Ya, orang kaya terus dikejar itu. Jadi itu contoh kan yang melambatkan hisab gitu, seperti itu. Wallahu a'lam. Taib sudah jam 11 ya, karena persiapan Jumat saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.